Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Rohayani akan menjelaskan tentang preteori dan teori politik luar negeri dari Rosenau. Teoritisi generasi pertama politik luar negeri yang berikutnya adalah James and Rosenau yang menulis pada tahun 1966. Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu suatu upaya negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditunjukkan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal dan kebutuhan eksternal. Kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditunjukkan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara bangsa. Rosenau membagi proses pembuatan keputusan dalam tingkat-tingkat analisis dan para analisis dihendaki untuk memfokuskan pada satu tingkat analisis yang dianggap paling mempengaruhi politik luar negeri. Kajian mendalam pada satu set variabel menurutnya merupakan bagian dari pembentukan kajian ilmiah teori politik luar negeri. Secara umum, dalam berbagai kajian politik luar negeri ada 5 variabel utama, yaitu idiosinkrosi, peranan pemerintahan, masyarakat, dan sistemik. Yang pertama, idiosinkrosi. Sering disebut faktor individual, mungkin dapat diartikan sebagai sifat yang unik dan spesial dari seorang pemimpin atau pembuat keputusan yang menentukan dan menerapkan kebijakan luar negeri. Jadi, variabel individu berkaitan dengan keunikan sikap pembuat keputusan yang berbeda dengan orang lain seandainya orang tersebut menduduki posisi yang sama. Variabel idiosinkrosi meliputi semua aspek yang ada pada para pembuat keputusan seperti nilai-nilai, keahlian dan pengalamannya yang membedakannya dengan para pembuat keputusan yang lain. Contohnya adalah nilai-nilai religius John Foster Dulles, visi de Gaulle tentang kejayaan Prancis dan keahlian politik Khrushchev pada masa Perang Dingin. Yang kedua, peranan, terdiri dari peran-peran yang ditempati oleh para pembuat keputusan yang harus dilakukan tidak peduli faktor idiosinkrasinya seperti apa. Tidak peduli siapa dia, misalnya Duta Besar Amerika di PBB mestilah selalu membela kepentingan Israel semaksimal mungkin. Ciri-ciri para pembuat keputusan dalam variabel ini berasal dari tanggung jawab pembuat keputusannya dan yang diharapkan mencirikan seorang yang mengisi posisi yang sama. Yang ketiga, pemerintahan berkaitan dengan struktur pemerintahan yang bisa membatasi ataupun meningkatkan pilihan-pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan. Pengaruh hubungan legislatif eksekutif baik di Amerika maupun Indonesia misalnya mempengaruhi berbagai pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri. Kondisi pemerintahan ini membatasi atau bisa juga memungkinkan pilihan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin pemerintahan. Yang keempat, masyarakat. Aspek luar pemerintahan yang ada di masyarakat yang mempengaruhi masalah internasional. Rosenau memberi contoh aspek ini antara lain orientasi nilai dominan di masyarakat, tingkat kesatuan nasional dan tingkat industrialisasi, dan sistem ekonomi yang sedikit banyak menyumbang pada sisi dari aspirasi dan kebijakan luar suatu negara. Yang terakhir yaitu sistem yang meliputi aspek-aspek non-human di lingkungan eksternal suatu masyarakat atau tindakan-tindakan yang terjadi di luar negeri yang mengondisikan atau mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan. Contohnya adalah realitas geografis dan tantangan ideologis dari negara secara potensial dilihat sebagai agresor seperti Iran dan Korea Utara. Amerika Serikat ini dianggap variabel sistematik yang dapat membentuk keputusan tindakan luar negeri suatu negara. Rosenau membuat set-set variabel di atas sebagai preteori karena sulitnya menentukan set variabel mana yang paling besar porsinya. Pada level preteori, ia mengatakan bahwa cukup dilihat potensi relatif dari variabel yang dibuat berpengaruh dalam pembuatan keputusan luar negeri.
Setelah banyak bukti empiris ditemukan, barulah dapat dipastikan porsi yang jelas dari tiap variabel di atas, atau dengan kata lain, sebuah teori politik luar negeri dapat dibentuk. Variabel mana yang relatif penting menurut preteorinya Rosenau bergantung pada kondisi negara itu sendiri, apakah besar atau kecil, dan bergantung juga pada kemajuan ekonomi dan sistem pemerintahan negara tersebut. Dalam perkembangan kajian saintifik studi hubungan internasional, variabel-variabel yang disebut Rosenau ini sering dijadikan level atau tingkatan-tingkatan analisis tersendiri yang terpisah satu sama lain. Banyak kajian yang dikembangkan misalnya hanya melihat satu aspek seperti kondisi idiosinkrasi Soekarno, Mahathir atau Nixon tanpa melihat sejauh mana porsi faktor itu dalam perumusan politik luar negeri suatu negara. Tujuan Rosenau untuk membuat generalisasi proporsi faktor-faktor yang paling berpengaruh dengan urutan yang jelas dalam politik luar negeri pada tiap-tiap negara nampaknya sulit diwujudkan, karena dalam setiap isu dan konteks, faktor yang paling berpengaruh selalu berbeda-beda satu sama lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.